Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang saya rindukan, yang saya banggakan, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan memulai bab baru yang berjudul menghindari minuman keras, perjudian, dan pertengkaran, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Pak Anas berpesan dan himbauan dari pemerintah, kalian harus stay at home, jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Anak-anak, sebelum kita membahas materi hari ini, Pak Anas pastikan kalian sudah memegang buku paket, ballpoint, dan alat tulis. Karena nanti di setiap slide yang Pak Anas jelaskan, kalian harus mencatat di buku catatannya masing-masing. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang larangan minum minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Di dalam buku paket, kalian bisa buka buku paketnya bab 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya Anas akan bacakan terlebih dahulu peta konsep dari pembelajaran ini, yaitu tentang larangan minum minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan surat Al-Maidah ayat 32. Nanti kita akan membaca bersama-sama dan menghafal dan memahami makna dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32, agar kita memiliki sikap menghindari minuman keras, menghindari perjudian, dan menghindari pertengkaran. Nanti kita juga akan membaca hadis dari Rasulullah SAW tentang larangan meminum khamar, agar kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Selanjutnya, di sini terdapat ayat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr atau meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa min ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud tentang larangan minuman keras. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat dari Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Hadis ini juga terdapat larangan berjudi. An Ibnu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasuluh. Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Artinya dia berjudi. Selanjutnya ada hadis tentang larangan bertengkar. An Anasi ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjuru akhahu fawqa thalathin. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasud atau iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Ini sudah jelas bahwa
kita dilarang meminum khamar, apalagi sampai mengkonsumsinya. Jelas sekali di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu bahwa kita semuanya dilarang meminum khamar atau alkohol. Kita juga dilarang mengundi nasib atau berjudi. Kita juga dilarang bertengkar, baik sesama muslim maupun selain dari agama kita. Selanjutnya kita akan menelaah larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang pertama yaitu minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Berikut diantaranya. Yang pertama kita akan malas makan sehingga fisik akan lemah dan kekurangan gizi. Itu dampak atau mudarat atau dampak buruk dari akibat kita meminum khamar. Yang kedua yaitu hidup kita akan jorok. Karena apa? Karena alkohol itu adalah najis. Ketika alkohol itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan kotor sehingga terkena eksim atau penyakit yang lainnya. Yang ketiga yaitu terkena penyakit paru-paru dan hepatitis. Yang keempat, kita akan sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, dan sulit tidur. Yang kelima, kita akan gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Yang keenam, kita akan gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, kita akan lamban kerja. Kita akan ceroboh, sering tegang dan gelisah. Yang kedelapan, kita akan hilang kepercayaan diri. Kita akan apatis. Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, dan kita akan mudah berkhayal terus dan penuh curiga. Yang kesembilan, kita akan gangguan mental, antisosial dan asusila, dan dikucilkan oleh lingkungan. Yang terakhir nomor 10, kita akan cenderung menyakiti diri bahkan bunuh diri. Dari beberapa pokok poin di sini yang telah disebutkan bahwa dampak atau mudarat, dampak buruk dari akibat kita meminum khamar, baik psikis kita maupun hati kita itu akan kotor, akan rusak akibat dari minum minuman keras. Selanjutnya yaitu judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Jadi, judi itu adalah permainan yang akan merugikan orang lain dan menguntungkan bagi kita. Dan di situ ada materi, ada uang. Materi itu tidak hanya berbentuk uang, bisa rumah, bisa barang, dan lain sebagainya. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Nah, materi ini bisa jadi uang, bisa jadi barang, atau diri kita sendiri yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang akan mengambil harta sebagian atau seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan, atau dalam bahasa Arabnya murahana. Sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya, sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi jelas ya anak-anak, kalau judi itu adalah sesuatu permainan yang merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lain, itu adalah judi.
dan di situ ada materi yang dipertaruhkan. Selanjutnya yaitu pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, yang menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya, yang pertama, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Ini sudah jelas sekali bahwa jika kita bertengkar dengan orang lain atau sesama muslim atau teman kita sendiri, itu akan berdampak buruk terhadap hubungan keluarga kita. Itu akan merusak perdamaian hubungan keluarga, hubungan persahabatan, dan dampaknya sangat buruk sekali. Yang kedua yaitu pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Ini sudah jelas bahwa pertengkaran di dalam Islam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Yang pertama, cara menghindari minuman keras. Yang pertama, yaitu lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Jadi anak-anak, jika kita mempunyai teman yang suka minum minuman keras atau mengkonsumsi alkohol, maka jauhilah teman tersebut. Karena nanti kalau kita berteman dengan orang yang suka minum minuman keras, maka secara otomatis kita akan ditawari. Setelah kita ditawari, kita akan ketagihan. Setelah kita ketagihan, maka masa depan kita akan menjadi rusak. Na'udzubillah. Yang kedua, yaitu lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, agar kita terhindar dari minum-minuman keras, maka kita harus memperkuat keilmuan agama kita. Kita mendekat kepada Allah. Begitu caranya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Ini cara kita menghindari minuman keras. Selanjutnya yaitu cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, agar kita terhindar dari perjudian dan pertengkaran, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Apa yang kita lakukan benar agar tidak terjadi permusuhan di antara sahabat kita, teman kita, atau keluarga kita. Yang nomor dua yaitu membiasakan perilaku jujur, menghindari perbuatan bohong atau dusta, agar kita sama-sama saling percaya satu sama lain. Yang ketiga yaitu hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan. Misalnya, kita tidak menepati janji jika kita berjanji. Hal itu akan menimbulkan pertengkaran di antara kita. Yang keempat yaitu bergaullah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia atau yang baik. Jauhi teman-teman yang berakhlak buruk atau yang tidak baik. Hal ini untuk meredam kita agar kita tidak bertengkar. Yang kelima yaitu cegah bila melihat teman mau berjudi atau bertengkar. Nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. Yang keenam yaitu jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi atau bertengkar. Yang keenam yaitu mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah yang istiqomah. Yang ketujuh, hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amal yang berlebihan. Jadi dari slide yang sudah Pak Anas bacakan dan yang sudah Pak Anas jelaskan ini, Pak Anas mohon setiap slide ini kalian tulis di buku catatan agar kalian bisa belajar, nanti bisa mengulang pembelajaran lagi.
Mungkin sekian yang bisa Pak Anas sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Anas sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.